Emiten penyedia jasa penambangan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk menyampaikan akan mulai menjelaskan proyek Waste to Energy senilai 300 sampai dengan 350 juta dolar Amerika di tahun 2026. Direktur Utama Astrindo Nusantara Infrastruktur Raymond Anthony Gerungan mengatakan perseroan telah menjalani proyek seperti Waste to Energy sejak lebih dari 3 tahun yang lalu. Akan tetapi karena banyaknya perubahan di pemerintah dan pemerintah daerah, maka proyek tersebut harus mengalami penyesuaian. Selain proyek Waste to Energy, perseroan juga akan mengembangkan mini pabrik LNG di Batam dan memindahkannya ke Jawa Timur. Adapun Jawa Timur dipilih karena perseroan telah memiliki alokasi gas dan permintaan gas sangat besar di Jawa Timur. Perseroan pun menargetkan penjualan mini LNG sudah bisa dilakukan pada kuartal kedua tahun 2026. PT Buana Lintas Lautan Tbk atau BUL resmi mengumumkan akan melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement. Ya, keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB pada 15 September 2025. PT Buana Lintas Lautan Tbk atau BULL resmi mengumumkan akan melaksanakan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau PMTHMETD atau Private Placement. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB pada 15 September 2025. Perseroan akan menerbitkan 1,4 miliar lebih saham seri B dengan nilai nominal Rp100 per saham. Seluruh saham tersebut akan diambil alih oleh Fortune Street Limited dengan harga pelaksanaan Rp180 per saham. Dari aksi korporasi ini, BULL akan memperoleh dana segar sebesar Rp253,5 miliar. Dengan demikian, modal ditempatkan dan disetor akan meningkat dari 14,08 miliar saham menjadi 15,49 miliar saham. Rencana pencatatan saham baru di Bursa Efek Indonesia dijadwalkan pada 6 Oktober 2025, sementara pengumuman hasil pelaksanaan akan dilakukan pada 8 Oktober 2025. PT Buana Lintas Lautan Tbk atau BULL adalah perusahaan kapal tanker minyak dan gas di Indonesia yang didirikan pada 12 Mei 2005 yang melayani kebutuhan jasa transportasi minyak, gas, dan kimia domestik. Berbagai sumber untuk ADS Channel. Ya, kinerja PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP diproyeksi positif pada semester kedua tahun 2025. Ya, permintaan produk konsumsi diperkirakan membaik hingga akhir tahun. ICBP membukukan pertumbuhan pendapatan sebesar 1,73% secara tahunan menjadi Rp37,6 triliun pada semester pertama 2025. Pertumbuhan didorong segmentasi bumbu dapur, makanan ringan, dan mie. Namun sejumlah segmentasi lain seperti susu dan minuman masih tertekan. Laba bersih tumbuh 56,5% menjadi Rp5,54 triliun berkat penurunan beban keuangan. Analis menilai permintaan akan menguat pada semester kedua, terutama di kuartal 4 seiring momentum Natal dan Tahun Baru. Namun target pertumbuhan top line 7-9% dinilai sulit tercapai. Manajemen fokus pada efisiensi biaya operasional dengan target EBIT margin 20-22%. Sejumlah sekuritas masih memberikan rekomendasi buy untuk saham ICBP dengan target harga antara Rp12.000 hingga Rp13.450 per saham. Resiko utama antara lain harga bahan baku yang berfluktuasi, daya beli yang belum sepenuhnya pulih, serta kebijakan stimulus pemerintah yang mungkin terlambat direalisasikan. Berbagai sumber untuk AIDX Channel. Presiden Prabowo Subianto secara resmi melepas akad 26.000 unit KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP secara serentak di 100 titik di 33 provinsi. Presiden menegaskan hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan jumlah rumah subsidi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Serah terima kunci KPR FLPP subsidi yang dipusatkan di perumahan Pesona Kahuripan 10 Cilengsi, Bogor, Jawa Barat ini merupakan bagian dari program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo. Presiden mengaku bahagia telah mewujudkan keberadaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Presiden didampingi oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan Komisioner BP Tapera Heru Pudio Nugroho ini mengungkapkan bahwa akad massal ini melibatkan 25.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah fixed income maupun non-fixed income.
39 bank penyalur serta berada di 90 titik lokasi. Selain program KPR FLPP, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui pembebasan persetujuan bangunan gedung atau PBG dan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB serta pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP. Perumahan adalah sangat penting dan perumahan itulah yang bisa juga selain memenuhi kebutuhan yang sangat penting untuk rakyat, terutama yang berpenghasilan rendah, ya. Juga perumahan itu bisa dan selalu menjadi motor dari pertumbuhan ekonomi, motor dari pembangunan ekonomi. Jadi memang ini kita perhatikan, ya. Karena itu kita kasih target yang sangat tinggi, 3 juta rumah, ya kan? Target itu selalu tinggi. Target itu memang harus kita kejar. Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan pemerintah tidak akan menaikkan bunga kredit kepemilikan rumah atau KPR subsidi dalam waktu dekat. Iya, dalam agenda penyerahan akad massal 26.000 KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP dan serah terima kunci sejahtera di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menegaskan hal tersebut sebagaimana komitmen pemerintah guna memastikan pasar perumahan tetap bergeliat. Selain itu, upaya ini dalam rangka memberikan akses rumah layak huni bagi rakyat ini dan telah tertuang dalam program 3 juta rumah. Di sisi lain, pemerintah juga akan meningkatkan kuota rumah subsidi FLPP yang pada tahun ini ditetapkan sebesar 220.000 unit menjadi 350.000 unit. Hingga September 2025, pemerintah tercatat telah menyalurkan anggaran pendapatan dan belanja negara senilai 22,67 triliun rupiah untuk mendukung penyaluran rumah subsidi hingga September 2025. Rumah subsidi tetap tidak dinaikkan ya tahun ini. Artinya itu luar biasa Pak, keberpihakan kepada rakyat. Ya, bunga rumah subsidi tidak naik. Yang lain mungkin ada yang naik. Kita ke informasi lain, pemerintah resmi memutuskan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG bermasalah sebagai langkah tegas menangani kasus keracunan program makan bergizi gratis. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi total dan perbaikan tata kelola agar kasus keracunan makan bergizi gratis yang banyak terjadi di berbagai daerah tidak terulang lagi. Menko Zulhas mengungkapkan penutupan SPPG sebagai langkah tegas menangani kasus keracunan yang tercatat sudah dialami sekitar 5.000 lebih siswa sekolahan. Menurut Menko Pangan, evaluasi dan perbaikan tata kelola ini fokus terhadap kedisiplinan kualitas kemampuan juru masak sekaligus memastikan standar sanitasi di setiap SPPG. Fokus perbaikan mencakup sterilisasi alat makan serta kualitas air hingga pengolahan sampah. SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Jadi yang pertama tutup sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi. Salah satu evaluasi yang utama adalah mengenai kedisiplinan, kualitas, kemampuan juru masak tidak hanya di tempat yang terjadi, tapi di seluruh